Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yang sering teman-teman request di grup Telegram maupun di kolom komentar YouTube. Keempat saham ini yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan ASI. Oke, video ini direcord di tanggal 24 Februari, di hari Sabtu, dan akan berlaku di tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 2024. Jadi akan berlaku di tanggal 26 sampai nanti jika ada waktu saya update lagi keempat saham ini. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free yang dimana di sana saya biasanya membagikan analisa saham menarik setiap harinya, kemudian saham-saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jika teman-teman berminat, boleh nanti join ke channel Telegram tersebut, dan juga di sana tidak hanya channel, tetapi ada kolom komentar atau kolom diskusi di channel Telegram tersebut. Jadi teman-teman juga boleh diskusi di sana. Dan Antek Saham juga memiliki membership premium. Jadi apabila teman-teman berminat join ke premium Antek Saham, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi juga. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham cuan dulu. Untuk cuan di sini saya menggambarkan sebuah area demand dan juga resisten trendline di sini. Dan jika kita lihat di sini untuk cuan di hari Jumat kemarin ditutup merah minus 2,46%. Jadi untuk cuan masih potensi ke bawah ya. Potensi nanti turun. Saya tandai sebuah area demand lagi di sini. Jadi untuk cuan menurut view saya potensi turun ke sini. 6.700. Di sini saya menggunakan trading view karena Stockbit lagi maintenance. Jadi saya menggunakan trading view, dan untuk melihat broker summary-nya nanti saya akan menggunakan secara manual menggunakan aplikasi dari Sukor Sekuritas. Dan di sini saya gambarkan sebuah area demand yang dimana nanti menjadi area berhenti dari saham cuan jika nanti bergerak turun. Jadi untuk cuan, karena di sini belum ada konfirmasi bergerak naik, maka akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand lalu bergerak naik kembali ke resisten trendline-nya. Bentar. Nah, di sini. Jadi view saya untuk cuan potensi nanti membentuk pola inverse head and shoulder, di mana pola ini seperti ini. Ini left shoulder-nya, lalu head-nya di sini. Dan untuk right shoulder-nya di sini. Nah, untuk validnya terbentuk pola inverse head and shoulder ini, maka cuan harus bisa breakout dulu area neckline. Nah, untuk area neckline-nya yang mana? Yang ini garis putus-putus di sini. Dan ini merupakan area neckline jika nanti terbentuk seperti ini pada saham cuan, harga turun dulu ke area demand lalu bergerak naik kembali. Nah, jika nanti seperti itu, maka cuan berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder. Akan tetapi untuk valid, maka cuan harus mampu breakout dulu area neckline-nya seperti yang tadi. Harus mampu breakout area neckline. Nah, jika nanti seperti itu, maka akan terjadi pembalikan arah pada saham cuan yang dimana secara second trend-nya bergerak turun. Akan tetapi secara tren utamanya masih dalam pergerakan naik di sini. Kalau kita lihat, tren utama pada saham cuan masih naik, tetapi secara second trend-nya sini boleh kita lihat bergerak turun. Jadi jika nanti valid terbentuk pola inverse head and shoulder pada saham cuan, maka cuan ini bisa berpotensi naik lagi ke area supply di sini. Saya gambarkan sebuah area supply 935, 325 sampai 9775. Jadi jika nanti untuk cuan bisa terbentuk pola inverse head and shoulder seperti ini, maka cuan potensi naik ke
area supply. Nah, jika teman-teman ingin mempelajari chart pattern seperti ini atau analisa teknikal secara lebih dalam, teman-teman nanti boleh join ke Premium Attack Saham karena teman-teman juga akan mendapatkan benefit belajar analisa teknikal saham. Jadi, jika teman-teman join ke Premium Attack Saham akan mendapatkan pembelajaran juga, tidak hanya mendapatkan sinyal, tetapi mendapatkan belajar analisa teknikal saham. Nah, balik lagi ke sini untuk cuan. Jika kita lihat secara broker summary di hari Jumat kemarin ya, exit dulu. Kita lihat dulu saham cuan di tanggal. Nah, di sini kita menggunakan net di tanggal 23 ya. 23 di hari Jumat. Boleh kita lihat yang melakukan pembelian yaitu YP, GR, dan RX. Jadi kita lihat di sini. Lebih ribet ya kalau gini. Yang melakukan pembelian sini YP, GR, dan CP. Tapi secara netnya YP, GR, dan RX. Dan secara yang jual ada YU, ZP, dan YP. YP masih net, berarti masih pegang sekitar 4.000-an lot di saham cuan. Jadi untuk cuan ini secara, saya lihat dulu broker summary secara 1 minggu ini, karena di sini tidak bisa mingguan, jadi saya cek melalui handphone ya. Saya cek dulu mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 23. Cenderung di sini distribusi dari AG, CC, dan IF. Tetapi di hari Jumat kemarin tergolong normal ya, walaupun ada jualan dari YU, ZP, secara netnya ada XA, tetapi yang beli YP, GR, dan RX. Menurut saya, karena tergolong netral di hari Jumat kemarin, dan selama 1 minggu belakangan ini tergolong distribusi, maka untuk cuan potensi ke bawah dulu seperti yang tadi. Potensi dulu ke bawah, dan juga secara asing yang jualan cukup banyak di saham cuan ini. Nanti boleh dipastikan lagi yang dimana YU, ZP, XA jualan. Maka untuk cuan potensi turun ke area demand. Balik lagi ke sini. Untuk cuan potensi ke bawah dulu ke area demand. Lalu jika bertahan di area demand, maka untuk cuan potensi membentuk pola inverse head and shoulder. Untuk validnya harga harus mampu breakout area neckline yang garis titik-titik ini. Jadi jika nanti bisa di breakout, maka cuan potensi naik ke area supply yang ini. Akan tetapi jika nanti cuan bisa breakdown area demand ini, area demand 6250 sampai 6700, maka cuan potensi melanjutkan turunnya ke area demand selanjutnya di sini. Akan tetapi view saya, cuan akan lebih cenderung bergerak naik nanti setelah mencapai area demand yang di sini. Nah, setelah mencapai area demand ini, maka cuan potensi bergerak naik kembali. Tetapi perlu diperhatikan juga, jika nanti cuan bisa breakdown area demand ini, maka lebih baik wait and see lagi, menunggu di area demand selanjutnya di sini. Tetapi seperti yang tadi, tren pada cuan masih cenderung uptrend. Jadi untuk turunnya ini merupakan suatu koreksi, masih dalam suatu koreksi normal untuk nanti bisa bergerak naik ke area supply di sini. Jadi untuk cuan, view saya turun dulu, lalu bergerak naik lagi ke atas atau ke area supply-nya. Lanjut, jika nanti tetap memperhatikan apabila cuan bisa breakdown area demand yang di sini. Area demand 5.250 sampai 5.700. Lebih baik keluar dari saham cuan, karena jika nanti bisa di breakdown, maka cuan ini akan berubah menjadi downtrend dan potensi turun ke area di sini. Yaitu di harga, saya buatkan harga pertama di sini. Di harga 3.470 sampai
2960. Nah, maka dari itu untuk cuan, jika nanti ternyata bisa breakdown area demand 5250 sampai 5700, maka lebih baik keluar dari cuan karena potensi turun ke area support di sini. Nah, yang ini. Tetapi jika masih bisa bertahan di atasnya, maka untuk cuan ini masih potensi bergerak naik ke area target yang tadi, ke area supply di sini. Nah, seperti yang tadi, view saya untuk cuan ini akan lebih cenderung bergerak naik nanti setelah mencapai kedua area demand ini, karena secara trennya masih dalam keadaan uptrend, dan secara broker summary-nya walaupun distribusi tapi tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan, jadi distribusinya masih dalam normal. Jadi untuk cuan masih potensi untuk bergerak naik ke area supply di 9.325 sampai 9.775. Boleh nanti memantau kedua area demand ini dan juga area supply pada saham cuan. Lanjut, yang kedua ada TPI ya. Untuk TPI ya boleh kita lihat di sini cenderung konsolidasi ya. Konsolidasi di support dan juga di resisten trendline-nya. Dan di sini boleh kita gambarkan juga sebuah area demand. Saya hapus saja. Sebuah area demand di sini. Yang bisa nanti menahan pergerakan turun dari saham cuan ini. 4.000 sampai 4260. Jadi untuk TPI ya, maksud saya TPI ya, jika masih bertahan di atas area demand ini, maka untuk TPI ya masih potensi ya, masih potensi bergerak naik lagi minimal sampai ke resisten di 4.850 sampai ke sini, area resisten di 5.250. Jadi jika nanti bisa reject kembali di area demand ini, area demand 4.000 sampai 4.250, maka untuk TPI ya masih potensi bergerak naik ke area yang di sini 4.850 sampai 5.250. Maka dari itu untuk TPI ya boleh memantau area demand ini dulu, satu area demand dan juga dua resisten di sini. Karena di hari Jumat kemarin ditutup merah, akan tetapi setelah mencapai area demand kita, harga berhasil di reject. Jadi karena ditutup merah, maka untuk TPI ya masih potensi nanti bergerak turun dulu ke area, masuk lagi ke area demand, turun ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area target kita di sini. Nah, maka dari itu jika ingin membuat trading plan pada TPI ya, lebih baik wait and see dulu atau menunggu dulu harga memasuki area demand. Kita melakukan pembelian di area demand, stop loss di bawah dari demand, dan target di resisten 4.840 sampai 4.850. Secara risk ratio trading plan ini boleh kita lihat masih menarik 1:2 lebih. Jadi untuk potensi loss di 6% dan potensi profit di 16,35%. Jadi jika nanti memasuki area demand dan menandakan rejection, teman-teman boleh melakukan pembelian dengan target di 4.850, target pertama, dan target kedua di 5.250. Boleh kita lihat secara trading plan, jika mencapai target kedua, potensi profitnya cukup besar di 26%. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, saya ketik saja di sini. Trading plan di area demand ya. Saya buatkan saja di sini 4160. TP1 di target pertama 4850. TP2 di 5250. SL di 3870. Jadi untuk TPY ini masih potensi ya bergerak naik karena secara trennya juga masih dalam keadaan uptrend. Tren utamanya boleh kita lihat di sini
dalam keadaan uptrend. Lalu setelah mencapai demand, harga bergerak naik kembali. Secara broker summary-nya di hari Jumat kemarin, kita cek lagi secara manual ya di sini. Netnya kita lihat yang melakukan pembelian ada BB. Saya cek lagi di sini. Sebentar. Ya, boleh kita lihat di sini yang secara belum net ya di sini. Secara di sini BB, YU, YP melakukan pembelian dan yang jual AK, CC dan CP. Kan tetapi secara netnya BB masih ada, YU dan OD. Kalau kita lihat berarti di sini BB dan YU dan OD masih ada, mereka belum jualan yang cukup besar di sini. Dan secara saya lihat di handphone saya masih tergolong akumulasi pada saham TPY ini. Boleh dilihat kalau di sini BB 17 miliar, YU 6 miliar, lalu OD 4 miliar lebih. Tapi kalau yang jualan AK 15 miliar, BK 6 miliar, dan CC 5 miliar. Jadi masih cenderung akumulasi di hari Jumat kemarin. Jika saya lihat mulai dari tanggal 19, BB masih akumulasi ya, BB, YU, KK akumulasi. Dan yang jual BK, MG, dan DX. Jadi untuk TPI ya secara broker summary-nya, 1 minggu terakhir masih cenderung akumulasi. Jadi sangat bagus untuk TPY ini jika bisa nanti turun dulu ke area demand, lalu jika ada konfirmasi boleh melakukan pembelian menggunakan trading plan ini. Akan tetapi jika nanti area demand bisa di breakdown, maka lebih baik keluar dari TPY ya, karena potensi turun ke satu support dulu di 3.560. Jadi tetap memperhatikan area demand. Apabila di breakdown, maka lebih baik keluar dari TPI ya, karena potensi melanjutkan turun sampai 3.560. Tetapi secara broker summary yang tadi, yang 1 minggu terakhir cenderung akumulasi, maka untuk TPI ya akan lebih cenderung bergerak naik. Perlu teman-teman ingat kalau untuk mencapai TP kedua, untuk mencapai target kedua, harga harus mampu breakout dulu TP pertama di 4.850. Di 4.850 ini. Nah, jadi jika ingin membuat TP kedua di 5.250, tunggu harga breakout dulu, resisten 4.850. Jadi untuk TPI ya, view saya akan lebih cenderung bergerak naik, karena secara trennya masih dalam keadaan uptrend, dan secara broker summary-nya masih dalam keadaan akumulasi. Jadi untuk TPI ya, akan lebih cenderung bergerak naik ke arah target kita di 4.850 sampai 5.250. Nah, sekian untuk TPI ya. Saya membuatkan satu trading plan dulu, buy di area demand. Untuk cuan tadi kita tidak ada ini ya. Tidak ada di sini, kita tidak menggunakan atau saya tidak membagikan trading plan karena masih belum terlihat arahnya. Tetapi jika nanti valid terbentuk inverse head and shoulder-nya, maka teman-teman boleh masuk pada saham cuan. Jadi saya tidak menggunakan atau tidak membagikan trading plan di sini. Lanjut ke saham yang ketiga. Ada saham Antam ya. Antam yang di hari Jumat kemarin cukup bagus. Boleh kita lihat di sini, Antam berhasil bergerak naik atau rebound setelah mencapai area gap yang di sini. Boleh kita lihat ada sebuah gap di sini. 1470 sampai 1485. Boleh kita lihat setelah mencapai area gap-nya, harga berhasil rebound dan di Jumat kemarin ditutup hijau plus 3,33%. Akan tetapi secara tren utamanya untuk Antam ini boleh dilihat masih dalam pergerakan downtrend. Jadi pergerakan naiknya ini bisa hanya rebound sebentar aja. Jadi jika ingin masuk masih cenderung lebih ke risk ya, jadi lebih ke potensi loss jika masuk pembelian di harga sekarang. Akan tetapi di sini saya akan menggambarkan sebuah trendline yang bisa nanti
menjadi konfirmasi entry jika ingin melakukan pembelian pada saham Antam ini. Sini saya akan menggambarkan dua buah trendline. Jadi jika kita lihat di sini, ini menjadi symmetrical triangle secara chart patternnya jika nanti bisa breakout resisten trendline-nya. Akan tetapi jika ternyata nanti untuk Antam ini breakdown support trendline ini, maka akan membuat bearish pennant dan akan melanjutkan penurunannya. Nah, maka dari itu untuk Antam, teman-teman perlu memperhatikan resisten dan juga support trendline ini. Jika nanti resisten trendline yang di breakout, maka teman-teman boleh masuk pada saham Antam dengan target di sini. Pertama di sini 1705, lalu kedua di sini 1780. Jadi jika nanti bisa breakout resisten trendline-nya atau resisten di sini, kita buatkan saja satu resisten di harga 1580. Nah, jika resisten ini bisa di breakout, maka teman-teman boleh masuk buy on breakout dengan target di sini. Saya buatkan dulu buy on breakout, stop loss di sini. Lalu untuk take profit pertama di 1705. Lalu TP kedua di 1780. Nah, kita menggunakan TP pertama dulu. Boleh kita lihat secara trading plan ini, risk ratio-nya masih masuk ya, 1:1,38. Jadi untuk potensi profitnya masih lebih besar dari potensi loss-nya. Jadi masih menarik jika bisa buy on breakout pada saham Antam. Jika mencapai TP kedua atau target kedua, boleh kita lihat risk ratio-nya 1:2,31. Jadi masih sangat menarik untuk saham Antam jika bisa mencapai TP keduanya di sini. Akan tetapi untuk menggunakan trading plan ini, teman-teman harus memantau apakah Antam bisa breakout resisten di 1580. Jika bisa di breakout, maka Antam potensi naik ke area targetnya. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka Antam akan lebih potensi bergerak turun nantinya. Jadi untuk Antam ini perlu memperhatikan yaitu resisten di 1580. Jika bisa di breakout, maka teman-teman boleh menggunakan trading plan ini. Akan tetapi jika belum bisa di breakout, maka lebih baik jangan masuk dulu pada saham Antam karena secara tren utamanya masih dalam pergerakan downtrend. Jika kita lihat secara broker summary-nya di hari Jumat kemarin, Antam yang beli ada ZP, KZ, dan DX. Ini saya coba lagi. Yuk. Oke. Di sini ZP, KZ, dan DX masih yang beli ya. CC juga beli. Tetapi CC jualan sedikit. Jadi di sini jualan di sekitar 27.000 lot, akan tetapi masih ada sekitar 66.000 lot yang masih di hold. Jadi untuk Antam ini masih akumulasi ya, akumulasi di hari Jumat. Sebentar saya cek di sini di handphone saya. Nanti boleh teman-teman cek sendiri ya di sekuritas teman-teman masing-masing. Nah, jika saya tarik dari 1 minggu yang lalu, untuk Antam masih cenderung akumulasi dari saham dari broker KZ. Jadi asing masih masuk di sini. Dan ZP juga masih akumulasi jika saya tarik mulai dari tanggal 19 Februari. Akan tetapi di tanggal 23 Februari kemarin, ZP lumayan masuk banyak ya di sini. ZP yang jualan, dan yang jualan ada YP, BK, dan GR. Dan di hari Jumat kemarin tergolong netral walaupun YP jualan cukup banyak di sini. Jadi secara broker summary-nya masih menarik ya untuk Antam ini. Jadi kita perlu menunggu konfirmasi selanjutnya di sini. Jadi secara teknikal, jika ingin masuk pada saham Antam, tunggu breakout dulu resisten di 1580. Jika bisa di breakout, teman-teman boleh menggunakan trading plan ini. Di sini akan saya ketik lagi
buy on breakout. Jadi buy di 1595, TP1 di 1705, TP2 di 1780, SL-nya 1515. Jadi nanti boleh teman-teman baca untuk trading plan ini pada saham Antam. Di sini saya tidak menggunakan buy on demand-nya atau buy on support karena jika nanti turun pun ke area demand di sini, yang ini, untuk Antam potensi breakdown dan potensi melanjutkan turunnya. Jadi saya hanya menggunakan buy on breakout karena di sini kita sebenarnya counter trend. Seperti yang tadi, tren utamanya masih dalam downtrend dan kita melakukan pembelian di sini. Berarti kita counter trend pada saham Antam. Jadi perlu nanti memperhatikan risknya dan perlu memasang stop loss pada saham Antam ini. Di view saya untuk Antam masih menunggu atau wait and see apakah dia bisa breakout atau breakdown nanti untuk supportnya. Boleh nanti memperhatikan area-area yang tadi pada saham Antam ini. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada Astra International atau ASI. Untuk ASI juga masih dalam keadaan downtrend ya. Sini downtrend. Jika teman-teman menonton video saya sebelumnya, sini saya membuatkan support di sini. Area support di sini. Lalu resisten di sini. Jadi untuk ASI ini karena berada di area supportnya, kita perlu memperhatikan apakah ada suatu rejection nantinya di sini. Karena secara pergerakannya mulai dari tanggal 2 Februari cenderung sideways ya. Sideways. Jadi untuk pergerakan sideways jika mencapai support maka saham tersebut potensi bergerak naik ke area resistennya. Jadi untuk ASI ini nanti menandakan rejection di area supportnya di sini, maka boleh melakukan pembelian dengan target di resisten 5350. Tetapi saya tidak menganjurkan atau saya tidak akan membuatkan trading plan buy di area support di sini karena secara pergerakannya masih dalam keadaan downtrend dan juga secara broker summary-nya jika saya tarik di sini mulai dari tanggal 2 Februari ya, mulai dari area sideways-nya ini cenderung distribusi besar-besaran dari broker RX, DX, dan LG. Kan tetapi masih tergolong normal jika yang tampung BK, ZP, dan HD yang secara merata menampung sekitar 297 miliar, 180 miliar, dan 120 miliar. Jika kita lihat di broker summary di hari Jumat kemarin, boleh kita lihat di sini. Saya akan coba cek sih net di YP yang beli ya. Tetapi yang jual boleh kita lihat di sini. Ada ZP ya, cukup besar, sekitar 100 miliarannya di sini. 100 miliar, jual di 127 miliar, akan tetapi beli di ini ZP sekitar 27 miliar. Jadi netnya sekitar 100 miliar jual dari broker ZP. Jadi di hari Jumat kemarin cukup kurang bagus ya, kurang menarik karena ZP jualan cukup besar di sini, 100 miliar net. Jadi secara broker summary-nya di hari Jumat kemarin boleh kita lihat yang nampung juga ada Excel, XC, PD, jadi broker-broker retail ya. Jadi untuk ASI ini lebih potensi untuk bergerak turun nantinya. Jika bisa breakdown nanti support di 5075, maka ASI akan lanjut bergerak turun ke support selanjutnya di 4910. Sebenarnya target turun saya pada ASI ini cukup jauh ya. Saya buat target turun di area sini.
Untuk ASI di sini. Saya buat target turun di bentar 4580. Untuk view ASI ini saya bagikan juga di premium. Jadi untuk ASI akan lebih condong bergerak turun ke area di sini 4580 sampai 4730. Yang dimana didukung juga secara broker summary-nya cenderung distribusi, jadi akan lebih cenderung bergerak turun nantinya pada saham ASI ini. Dan juga secara teknikal masih dalam keadaan turun, jadi akan lebih potensi bergerak turun nanti pada saham ASI. Dan balik lagi secara teknikalnya, jika bisa breakdown support 5075 maka akan cenderung bergerak turun ke support 4910. Akan tetapi jika nanti menandakan rejection di support ini, di area ini, yang ini, maka boleh melakukan, jika bisa bertahan di area ini, maka ASI potensi bergerak naik dulu, tes ke area resisten 5350. Jika ingin melakukan pembelian pada saham ASI, menurut saya akan lebih baik jika teman-teman menunggu harga bisa breakout dulu, bisa breakout resisten teralanya di sini, atau resisten di harga 5475. Jika ingin melakukan pembelian pada saham ASI, tunggu breakout dulu resisten ini, lalu boleh melakukan pembelian dengan target di sini 5925. Akan tetapi menurut saya untuk mencapai atau bisa breakout resisten rangkaian ini akan masih cukup lama pada saham ASI. Jadi akan lebih cenderung bergerak turun nantinya dan mencapai area turun kita di sini. Jadi boleh nanti memperhatikan untuk saham ASI, area demand 5075 sampai 5125, lalu support di 4910 dan area demand di sini. Lalu jika ingin melakukan pembelian, boleh memantau resisten di 5475. Jika bisa di breakout, maka ASI akan bergerak naik ke resisten di 5925. Jadi nanti boleh memperhatikan area-area ini pada saham ASI. Dan juga teman-teman jangan lupa join ke channel Telegram Antek Saham atau subscribe channel YouTube Antek Saham ini, karena saya akan membagikan analisa-analisa lainnya, ada saham Goto, Brand, MMN, BRPT, dan PTRO, serta analisa IHSG dan 3 saham menarik yang akan saya bagikan besok di hari Minggu. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini dan join ke channel Telegram kita. Sekian dari saya, terima kasih.